Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil bahasan kami mengenai biosintesis protein atau metabolisme asam amino lanjutan. Sebelum memulai presentasi, saya Muhammad Ikhwan Rashid selaku moderator dan presentator pertama akan menyebutkan nama-nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Ikhwan Rashid sebagai presentator pertama. 2. Novi Wijayanti sebagai presentator kedua. 3. Muhammad Fauzan sebagai presentator ketiga. 4. Nahdiatul Aulia sebagai presentator keempat. Dan Niludian Berliana selaku editor video. Baik, bahasan pertama akan dimulai dari saya sendiri, di mana terdapat dua jenis asam amino, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Dalam tubuh kita, terdapat asam amino non-esensial, di mana tubuh kita mampu melakukan sintesis secara alami yang berjumlah 20 asam amino. Namun, dengan catatan khusus, tubuh tidak terjadi gangguan dalam metabolisme untuk asam amino tersebut. Jika terjadi gangguan, harus ada asupan asam amino dari luar. 20 asam amino sebagian besar atau tidak semua asam amino disintesis dari intermediate siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Lalu, sebelum masuk ke dalam siklus Krebs, ada tahap bernama pirufat, dihasilkan dari tahap glikolisis glukosa dalam bentuk alanin, valin, lausin, dan lain-lain. Lalu terakhir, masuk ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya, mungkin akan dibahas dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya pada citric acid cycle, dia bisa menghasilkan glikolisis dan citric acid cycle intermediate. Salah satunya berupa alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate fungsinya buat apa sih? Jadi si alpha ketoglutarate sendiri fungsinya yaitu untuk mengontrol kestabilan dari level amonia di dalam tubuh kita, sehingga kadar amonia di dalam tubuh kita tidak akan berlebih dan tidak akan menyebabkan keracunan akan amonia. Dan pada alpha ketoglutarate sendiri, dia bisa menghasilkan amino acid lainnya berupa glutamate, glutamin, prolin, dan juga arginin. Pada glutamate sendiri fungsinya buat apa sih? Jadi glutamate sendiri fungsinya yaitu untuk membantu mengirimkan sinyal di dalam otak dan juga meningkatkan konsentrasi. Glutamate juga berperan sebagai neurotransmitter yang dapat menyebabkan sel neuron di otak dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dari amino acid glutamate sendiri, dia bisa memecah dirinya lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada aminobutyrate, ada glutathione, ada folate polyglutamate, dan juga si ornitin. Dan dari ornitin itu dia bisa memecah lagi dirinya menjadi putrisin dan juga polyamin. Dan ada juga other amino acid lainnya nih, atau amino acid lainnya nih yang dihasilkan dari si ornitin, yaitu berupa prolin dan juga arginin. Prolin sendiri biasanya dia menghasilkan hidroksiprolin residu, dan juga pada arginin dia bisa menghasilkan kreatin fosfat dan juga urea. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 12135009. Di sini saya akan membahas bagaimana metabolisme asam amino, bagian alfa ketoglutamate, glutamat, dan juga glutamin. Di mana itu alfa ketoglutamate dan glutamat itu ada transaminase yang bersifat bolak-balik, dan glutamat itu diubah menjadi alfa ketoglutamate. Dan berdasarkan hasil dari katabolisme rangka karbon asam amino itu dibedakan menjadi dua, itu ada glukogenik dan juga ketogenik. Glukogenik yang dimana itu akan diubah menjadi glukosa, sedangkan ketogenik itu akan diubah menjadi benda keton. Nah, lebih lengkapnya itu glukogenik ialah asam amino yang terdegradasi menjadi perantara siklus pirufat atau asam sitrat, karena mereka dapat langsung menyediakan jalur gluconeogenesis. Sedangkan ketogenik ialah mereka yang membentuk asetil CoA, dapat berkontribusi pada pembentukan asam lemak atau badan keton. Di mana selanjutnya itu pintu masuknya itu melalui senyawa-senyawa antara pada siklus Krebs, glikolisis maupun jalur pentosa fosfat. Nah, asam amino glukogenik dan ketogenik itu dapat dipertukarkan jadi asam alfa
ketoglutamat dalam sintesis asam amino, dan itulah menjadi jalan bagi asam amino glukogenik dan ketogenik untuk selanjutnya diubah menjadi glukosa ataupun benda keton. Nah, asam amino yang termasuk dalam ketogenik murni itu ada isoleusin dan leusin, sedangkan yang lainnya seperti treonin, triptofan, lisin, fenilalanin, tirosin itu campuran, yang dimana artinya bisa diubah jadi glukosa atau benda keton. Dan ada arginin, glutamin, histidin, dan prolin. Keempat asam amino ini itu akan menjadi glutamat atau diubah menjadi glutamat dan masuk ke siklus Krebs. Di mana glutamin di sini ada NAD+, histidin, tryptophan, nucleotides, amino sugars, dan glycoproteins. Selanjutnya, dari alfa ketoglutara tadi dilanjutkan melalui oksaloasetat. Semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur glukogenesis. Dari oksaloasetat tadi terbagi menjadi dua, yaitu aspartat dan aspargin. Aspartat juga diturunkan dari aspargin dengan bantuan asparaginase. Aspartat disintesis dari asam alfa keto dengan reaksi transminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase. Peran penting dari aspartat yaitu sebagai prekursor ornitin untuk siklus urea. Selanjutnya, sulfur untuk sintesis sintein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalis oleh enzim metionin adenoniltransferase menghasilkan sulfur adenosilmetionin atau disingkat sebagai SAM. SAM merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil. Akibat dari transfer metil adalah perubahan SAM menjadi sulfur adenosil homosintein. Sulfur adenosin homosintein selanjutnya berubah menjadi homosintein dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil homosinteinase. Homosintein dapat diubah kembali menjadi metionin oleh metionin sintase. Reaksi transmetilasi melibatkan SAM sangatlah penting, tetapi dalam kasus ini peran sulfur adenosil metionin adalah transminasi dari sekunder untuk produksi homosintein secara esensial oleh produk aktivasi transmilase. Contohnya yaitu homosin. Yang pertama ada theronin, yaitu jenis asam amino esensial, fungsinya dalam menjaga kesehatan jantung dan hati serta meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dari sistem saraf pusat. Yang kedua ada isoleusin, yaitu paling banyak membangun otot. Asam amino ini berperan dalam mengatur kadar energi dalam tubuh. Selanjutnya ada metionin, yaitu asam amino yang berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi di dalam tubuh. Demikianlah proses metabolisme asam amino yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan salah kata. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini.